Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat satu Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins MNC MM selaku pimpinan sidang. Yang kedua Bapak Dr. Lukman Hakim SEMM selaku promotor. Yang ketiga Bapak Dr. Insinyur Yulizen MM selaku co-promotor. Yang keempat Bapak Profesor Dr. Hadi Hamdi DEA selaku Guru Besar Universitas Persada Indonesia YAI. Dan yang kelima Bapak Dr. Dwi Jihono Raharjo SEMM selaku komponen ahli. Baiklah, izinkan saya akan menyampaikan presentasi disertasi promosi doktor dengan judul Valuasi Nilai Efisiensi dan Implikasinya pada Return on Asset Bank Umum Syariah di Indonesia oleh saya sendiri, Bambang Santoso, NIM 2066390026, mahasiswa Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Ilmu Manajemen, Jakarta 2023. Latar belakang, Bank Syariah merupakan salah satu fenomena yang tetap hangat selama hampir 2 dekade terakhir di Indonesia. Indonesia mengalami keterlambatan dalam respon perkembangan bank syariah yang ada di dunia. Bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara jasa keuangan atau financial intermediary yang memiliki tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk filsafat pembayaran. Fenomena bank syariah di Indonesia menyampaikan penjelasan terhadap Muslim Indonesia adanya kelembagaan ekonomi dalam perspektif Islam. Sejak tahun 1998 silam, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 tentang industri perbankan yang telah menjadikan dual banking, yakni sistem bunga untuk bank konvensional dan sistem bagi hasil untuk bank syariah. Keberadaan bank syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem perbankan yang lebih kompetitif, efisien, dan memiliki prinsip kehati-hatian, serta diharapkan mampu mendukung sektor real melalui kegiatan pembayaran yang berbasis bagi hasil dan tentu terbebas dari unsur riba demi untuk mewujudkan keadilan dalam kegiatan ekonomi dan juga mencapai kemaslahatan masyarakat. Fenomena indikator-indikator kinerja perbankan syariah secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang terus melambat dengan kecenderungan menurun. Hasil penelitian Purwati et al. 2016. Tabel ini menunjukkan statistika perbankan Indonesia pada posisi Desember 2019 dan juga laporan tahunan 2019 dari Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa return on asset dari tahun 2014 hingga 2019 cenderung menurun. Walaupun ada kenaikan, akan tetapi kenaikan tersebut masih di bawah sangat sehat. Tabel ini menunjukkan kriteria ROA berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 PJOK 03/2014 dan juga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEO-JK 03/2019, yakni dari kategori sehat sampai dengan sangat sehat. Fenomena total aset bank umum syariah dan usaha unit syariah sampai dengan tahun 2019 hanya mencapai 4,09% dari total aset seluruh perbankan di Indonesia. Berikut ini adalah tabel perbandingan aset bank umum syariah dan konvensional dalam rupiah triliun. Bahwa aset bank umum syariah dan usaha unit syariah jauh lebih rendah dibandingkan total aset bank umum konvensional. Fenomena banyak upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah, akan tetapi hasilnya dirasakan oleh pimpinan negara pada tahun 2016 belum optimal. Mulai tahun 2016, Perpres nomor 91 tahun 2016 adalah pembentukan nasional keuangan syariah, kemudian mengalami perubahan pada tahun 2016, kemudian tahun 2016 juga konversi Bank Aceh tahun 2018, Konun Aceh nomor 11 tahun 2018, bahwa keuangan syariah menjadi sistem tunggal keuangan di Aceh. Kemudian tahun 2018 juga konversi
registrasi Bank NTB menjadi Bank NTB Syariah. Kemudian pada tahun 2019, Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia. Di tahun 2020, kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi COVID-19 dan konversi cabang bank konvensional di Aceh berlangsung. Masih di tahun 2020, perubahan KNKS menjadi KNEKS, dan pada tahun 2021, peresmian Bank Syariah Indonesia, yakni merger dari Bank Syariah milik BUMN. Fenomena sampai dengan akhir Desember tahun 2020, market share industri perbankan syariah hanya sebesar 6,51% apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang menguasai lebih dari 93%. Tantangan dalam meningkatkan market share perbankan syariah adalah diperlukan pemodalan yang kuat, kualitas dan kuantitas SDM, diperlukan teknologi informasi dan jaringan yang luas, keunikan produk atau bisnis proses, literasi dan edukasi masyarakat. Diperlukan bank syariah skala besar sehingga menjadi frame mover. Fenomena tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan naiknya konsumsi, sehingga akan memengaruhi pola saving dan pembiayaan pada masyarakat. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter sebab terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Berdasarkan data dari Pusat Statistik, inflasi indeks harga konsumen pada tahun 2021 memang tetap rendah dan berada di bawah 0,31 atau kurang lebih 1%. Akan tetapi perkembangan inflasi di tahun 2020 sebesar 1,68% dan di tahun 2021 menjadi 1,87%. Berikut ini adalah grafik tingkat inflasi di Indonesia dari Juni 2020 hingga Mei 2022 terus mengalami peningkatan. Identifikasi masalah. Indikator kinerja perbankan syariah secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang terus melambat dengan kecenderungan menurun. Bank Umum Syariah di Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan return on asset-nya berdasarkan skor efisiensi. Bank Syariah di Indonesia mengalami keterlambatan dalam merespon perkembangan bank syariah yang ada di dunia. Secara umum, Bank Umum Syariah di Indonesia belum beroperasi secara efisien. Kemudian total aset Bank Umum Syariah dan usaha unit syariah sampai dengan tahun 2019 hanya mencapai 4,09% dari total aset seluruh industri perbankan di Indonesia. Perkembangan pasar modal bank syariah di Indonesia masih relatif rendah. Perbankan syariah hanya sebesar 6,51%, sedangkan bank konvensional lebih dari 93%. Pemahaman masyarakat terhadap syariah masih minim dan masih kurangnya sosialisasi. Sampai dengan nomor 34, bahwa faktor inflasi sangat memungkinkan memengaruhi kondisi perbankan syariah di Indonesia. Rumusan masalah dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, secara parsial bagaimana pengaruhnya CAR terhadap NEF, BOPO terhadap NEF, NPF terhadap NEF, FDR terhadap NEF, ICJ terhadap NEF, OC terhadap NEF, inflasi terhadap NEF. Nomor 8, secara bersama-sama bagaimana pengaruhnya CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama terhadap NEF. Nomor 9 sampai dengan nomor 16, secara parsial bagaimana pengaruhnya NEF terhadap ROA, CAR terhadap ROA, BOPO terhadap ROA, NPF terhadap ROA, FDR terhadap ROA, ICJ terhadap ROA, OC terhadap ROA, INF terhadap ROA, inflasi terhadap ROA, dan inflasi terhadap ROA. Dan nomor 17 secara bersama-sama bagaimana pengaruhnya NPF, CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama pengaruhnya terhadap ROA. Tujuan masalah nomor 1 sampai dengan nomor 7 untuk mengetahui pengaruhnya secara nomor 1 sampai dengan nomor 7 untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial variabel CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi terhadap NEF. Nomor 8 untuk mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama variabel CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi terhadap NEF. Nomor 9 sampai dengan nomor 16 untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial NPF terhadap ROA, CAR terhadap ROA, BOPO terhadap ROA, NPF terhadap ROA, FDR terhadap ROA, ICJ terhadap ROA, OC terhadap ROA,
dan inflasi terhadap ROA. Nomor 17, untuk mengetahui pengaruhnya secara bersama-sama bahwa variabel NPF, KAR, BOPO, NPF, FDR, ICC, OC, dan inflasi secara bersama-sama terhadap ROA. Bab 2, tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Nah, ini dengan menggunakan grand teori yang terdiri dari agensi teori, signaling teori, dan teori efisiensi bank. Middle East menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari KAR, BOPO, NPF, FDR, ICC, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibility, kemandirian, personal, dan syariah compliance. Efisiensi bank yang dari inovasi produk, office selling, dan financial teknologi. Dari makroekonomi terdiri dari inflasi. Apply teori yang terdiri dari rasio keuangan, KAR, BOPO, NPF, FDR, ECJ yang terdiri dari komisi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen, dan dewan pengawas syariah. Office selling yang terdiri dari kantor cabang, pembantu bank konvensional. Inflasi yang terdiri dari teori kuantitas, teori jenis, dan teori struktural. Bab 4, metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yakni lebih menitik beratkan kepada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian yang berupa numerik, analisis data melalui prosedur statistik, serta pemodelan matematis. Bersifat asosiatif, sebab penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya atau juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dan sampel. Populasi yang terdiri dari industri perbankan syariah yang terdaftar di BI, DI, dan OJK yang terdiri dari Bank Umum Syariah di Indonesia. Sampel penelitian yang terdiri dari 11 perusahaan perbankan syariah. Teknik pengumpulan data, penelitian kepustakaan dari Bursa Efek Indonesia, dari website resmi www.idx.co.id atau Bank Indonesia, dan juga OJK, juga perusahaan perbankan syariah terkait. Sumber data dari data sekunder, yaitu dari studi pustaka, dari OJK, BI, dan BI. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dari periode 2015 kuartal pertama hingga 2019 kuartal keempat. Pengujian data menggunakan data panel dengan software EViews versi 12 melalui pengujian common effect, fixed effect, dan random effect dengan pengujian uji Chow, uji Hostman, pengujian asosiasi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis yang terdiri dari uji linear berganda, uji T atau uji parsial, uji F atau simultan, dan uji koefisien determinasi. Operasionalisasi variabel return on asset dengan mengukuran laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset kali 100% dengan skala rasio. Nilai efisiensi dengan DEA, variabel nilai efisiensi dengan menggunakan skala rasio. KAR dengan pengukuran total modal bank dibagi total aset kali 100% dengan skala rasio. BOPO dengan pengukuran biaya operasional dibagi pendapatan operasional kali 100% dengan menggunakan skala rasio. NPF dengan pengukuran pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan kali 100% dengan menggunakan skala rasio. FDR dengan pengukuran pembiayaan bermasalah dibagi total pembiayaan kali 100% dengan skala rasio. ICJ dengan menggunakan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, dan ukuran dewan pengawas syariah dengan menggunakan rasio. Office selling diukur dengan melogaritmakan jumlah gerai bank yang dibuka oleh masing-masing bank syariah dengan menggunakan inflasi, dengan menggunakan pengukuran bahwa perhitungan inflasi dapat dilakukan melalui tingkat inflasi, yaitu perhitungan terhadap tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum dengan menggunakan skala rasio. Ini adalah rancangan analisis dan uji hipotesis model persamaan struktural pertama dan model persamaan struktural 2. Berikut ini adalah pemikiran dan hipotesis persamaan struktural 1 bahwa variabel KAR, BOPO, NPF, FDR, ICC, office selling, dan inflasi secara parsial dan
secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Persamaan struktur 2 bahwa variabel nilai efisiensi KAR, BOPO, NPF, FDR, ICC, overselling, dan inflasi secara parsial dan bersama-sama diduga berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia. Berikut ini adalah prosedur pengujian kesesuaian model yang akan dipergunakan untuk model regresi data panel yang tepat, yakni CEM, FEM, dan REM. Uji CO dilakukan untuk memilih antara common effect atau fixed effect. Uji Hostman dilakukan untuk memilih antara common effect atau random effect. Dan uji Lagrange multiplier dilakukan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Berikut ini adalah analisis hasil dan pembahasan. Hasil uji model terbaik persamaan struktural model 1, hasil uji CO, probabilitas cross section fixed effect sama dengan 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil uji Hostman, probabilitas nilai cross section random adalah 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulan, fixed effect model adalah yang tepat untuk digunakan. Hasil menunjukkan bahwa KAR berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi dengan nilai probabilitas 0,0326 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pramboko 2016, Muazzarah et al. 2012 menyatakan bahwa KAR berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi. Perwatiningtyas dan Pangestuti 2015, Yulianto 2015, Al-Munawaroh dan Mariana 2018, Nuriyah dan Yasid 2018, bahwa KAR berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi perbankan. Karimah et al. 2016, Kurniasih 2016, Pramboko 2016, Wijaya 2021, bahwa KAR berpengaruh secara signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi dengan nilai probabilitas 0,8200 adalah lebih besar daripada 0,005 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahab 2015 menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai tingkat efisiensi bank syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,145. Hal ini sejalan dengan temuan Widyarti dan Siregar 2015 bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap nilai tingkat efisiensi bank syariah. NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan probabilitas 0,9462 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian Haryanto 2018 yang juga menemukan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank. Perwitaningtyas dan Pangestuti 2015 bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi perbankan dengan nilai signifikan sebesar 0,558. Miftah Rahman 2016 bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi perbankan syariah, dan temuan Lutfiana dan Wijanto 2015, Wahab 2015, Farandi et al. 2017, Karin dan Hanafiah 2020 bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. FDR berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,004. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Erlangga dan Mawadi 2015 membuktikan bahwa FDR secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Hasil temuan ini sejalan dengan pedoman Wahab 2015 bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank syariah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Miftah Rahman 2016, Pramboko 2016, dan Endri 2018 bahwa FDR berpengaruh terhadap efisiensi perbankan syariah. Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,008 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung dan sejalan dengan hasil penelitian Anton 2018, temuan Ajili dan Bauli 2018, Al-Sartawi 2019, Alan dan Homi 2020, Aslam dan Harun 2020 menerangkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia.
Office Snelling berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Prawan 2013. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Asngari 2013, Zulfikar dan Samsongko 2015, Ramli dan Hakim 2017, Halungoro 2018, Aliza dan Muryani 2019 menguatkan bahwa office snelling berpengaruh positif signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0312 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Ramli dan Hakim 2017 meneliti pemodelan efisiensi dan hasilnya berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi bank syariah di Indonesia. Hasil temuan ini juga diperkuat oleh Haramain et al. 2020, Putri dan Hanase 2021, Nita et al. 2021 bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka penelitian ini telah mampu membuktikan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari CAR, BOPO, NPM, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Berikut ini adalah hasil model terbaik persamaan struktural model 2. Hasil uji CO probabilitas cross section fixed effect sebesar 0,000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil uji Osman probabilitas nilai cross section random adalah 0,0087 adalah lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulan fixed effect model adalah tepat untuk dipergunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas sebesar 0,1401 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wahab 2015 bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah. Sabir et al. 2012, Nurmulan 2012, Bekti dan Masita 2013, Miftahur Rahman 2016, Faradi et al. 2017, Sari dan Saraswati 2017, Fatmawati dan Seno 2018, Mutakin et al. 2020, Karim dan Hanafiah 2020, Aldesa 2020 juga menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia. BOPO berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0233 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Wahab 2015 bahwa BOPO berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yawati 2019 bahwa BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA bank umum syariah. Teman Selestiawati 2019, Harim dan Hanafiah 2020, Haramain 2020, Antika dan Novianti 2020, Widian Tias dan Prodasi 2021, Maljiar Sari dan Mubianto 2021 menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia. NPF tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,9355 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Muljawan et al. 2014, Permenyatin Tias dan Pangestuti 2015, Miftahur Rahman 2016, temuan Nurdiana dan Widianto 2015, Wahab 2015, Farandi et al. 2015 bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas bank umum syariah di Indonesia, sedangkan teman Sabir et al. 2012, Suryanto dan Susanti 2020, temuan ini juga mendukung Mardiana et al. 2018 bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset bank umum syariah. FDR tidak berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,2080 adalah lebih besar daripada 0,05. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Permanentias dan Pangestuti 2015, Lutfiana dan Giranto 2015, Kitai dan Suyono 2019, Suryanto dan Susanti 2020, Mutakin et al. 2020 bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap probabilitas bank syariah. Hasil ini juga sejalan dengan Karim dan Hanafiah 2020, Suryanto dan Susanti 2020 bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap probabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Islamic Corporate Governance adalah berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan
dengan nilai probabilitas 0,0366 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan bahwa temuan Ajili dan Bauri 2018, Al-Sartawi 2019, Alam dan Honi 2020, Aslam dan Harun 2020 menerangkan bahwa Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap return on asset pada bank syariah. Overchanneling berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah dengan nilai probabilitas 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zulfikar dan Songkongko 2015 menunjukkan bahwa overchanneling berpengaruh return on asset bank umum syariah Indonesia. Penelitian ini juga penelitian yang dilakukan oleh Alizia dan Nuryani 2019 bahwa overchanneling berpengaruh terhadap kinerja probabilitas return on asset bank umum syariah di Indonesia. Hubungan positif overchanneling dengan probabilitas mengartikan bahwa peningkatan jumlah overchanneling dan akan meningkatkan return on asset bank umum syariah di Indonesia. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0000. Hasil temuan dari penelitian ini didukung oleh hasil pertemuan yang dilakukan sebelumnya oleh Asnari 2013, Agustina et al. 2018, Korba dan Darmawan 2018, Rizal dan Humaydi 2019 memberikan pernyataan bahwa hasil temuan inflasi berpengaruh terhadap probabilitas return on asset bank umum syariah di Indonesia. Hasil pertemuan ini juga diberikan oleh Haramain et al. 2020, Saputri dan Hanasai 2021, Mita et al. 2021 bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Nilai efisiensi berpengaruh terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia dengan nilai probabilitas 0,0000 adalah lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini juga diperkuat temuan oleh Setiawati 2019 bahwa efisiensi operasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return on asset. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap return on asset. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Yunita 2014, Mokwao dan Pradi 2015, Ubaidillah 2016, dan Sondar Muhammad 2018 menyatakan bahwa tingkat efisiensi berpengaruh negatif terhadap ROA. Berdasarkan hasil statistik tersebut, maka penelitian ini telah mampu membuktikan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari nilai efisiensi, CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia periode 2015 kuartal pertama hingga 2021 kuartal keempat. Berikut ini adalah full model dari hasil penelitian bahwa hipotesis pertama bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 0,056248 dan nilai probabilitas 0,0326 adalah signifikan. Hipotesis kedua bahwa BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi. Hipotesis kedua nilai koefisien sebesar negatif 0,256248 dan nilai probabilitas adalah 0,8200 adalah tidak signifikan. Hipotesis ketiga bahwa nilai NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 0,023361 dan nilai probabilitas adalah 0,9462 adalah tidak signifikan. Hipotesis keempat, FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 0,908242 dan nilai probabilitas adalah 0,0004 adalah signifikan. Ini adalah merupakan nilai yang terbesar dari persamaan pertama. Yang kelima, ICJ berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi. Hipotesis kelima ini dengan nilai koefisien negatif 0,139246 dan nilai probabilitas adalah 0,0008 dan signifikan. Hipotesis keenam, overchanneling berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi. Hipotesis keenam dengan nilai koefisien 0,256515 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 dan signifikan. Hipotesis ketujuh, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien negatif 0,058867 dan nilai probabilitas adalah 0,03
312 adalah signifikan. Hipotesis 8 bahwa KAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, overshadowing, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi dengan nilai koefisien 61,775088 dengan nilai probabilitas 0,0000 adalah signifikan. Pada persamaan pertama, nilai adjusted R² sebesar 0,77050 atau sebesar 77%. Hipotesis 9, nilai efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 0,836238 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 atau signifikan. Hipotesis 10, KAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien 0,875177 dan nilai probabilitas adalah 0,1401 atau tidak signifikan. Hipotesis ke-11, BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,328716 dan nilai probabilitas adalah 0,0233 atau signifikan. Hipotesis 12 bahwa NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien sebesar 0,067908 dan nilai probabilitas adalah 0,9355 atau tidak signifikan. Hipotesis 13, FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 1,86 dengan nilai koefisien negatif 1860617 dan nilai probabilitas adalah 0,2080 atau tidak signifikan. Hipotesis ke-14, ICJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien 0,00968 dan nilai probabilitas adalah 0,366 atau signifikan. Hipotesis ke-15, office channeling berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 2,88614 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 atau signifikan. Dan ini adalah merupakan nilai tertinggi pada persamaan struktur 2. Hipotesis ke-16 bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien negatif 1,055889 dan nilai probabilitas adalah 0,0000 atau signifikan. Dan hipotesis ke-17 bahwa variabel nilai efisiensi KAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dengan nilai koefisien 199,1682 dan nilai probabilitas adalah sebesar 0,0000 dan nilai adjusted R² pada persamaan kedua adalah 0,923517 atau sebesar 92%. Berikut ini adalah pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung KAR terhadap ROA. Kesimpulan bahwa pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. BOPO terhadap ROA bahwa pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. NPF terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. FDR terhadap ROA adalah pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. ICJ terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih besar daripada pengaruh langsung, artinya memediating. Office channeling terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Inflasi terhadap ROA, pengaruh tidak langsung adalah lebih kecil daripada pengaruh langsung, artinya tidak memediating. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel nilai efisiensi adalah merupakan mediating secara parsial terhadap variabel ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Berikut ini adalah kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Pada persamaan pertama, KAR terhadap nilai efisiensi adalah signifikan, sedangkan yang kedua, KAR terhadap ROA adalah tidak signifikan. BOPO adalah tidak signifikan terhadap nilai efisiensi, sedangkan BOPO terhadap ROA adalah signifikan. NPF adalah tidak signifikan terhadap nilai efisiensi dan juga tidak signifikan terhadap ROA. FDR adalah signifikan terhadap nilai efisiensi dan tidak signifikan terhadap ROA. ICJ adalah signifikan terhadap nilai efisiensi dan signifikan terhadap ROA. Office channeling adalah signifikan terhadap nilai efisiensi dan signifikan terhadap ROA.
inflasi signifikan terhadap nilai efisiensi dan signifikan terhadap ROA, dan nilai efisiensi adalah signifikan terhadap ROA. Pada persamaan pertama ini nilai asas bar adalah sebesar 77% dan pada persamaan struktural model 2 nilai adjusted RR adalah sebesar 92%. Kesimpulan, 1. Bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021, bahwa CAR berhasil meningkatkan pada kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi nilai rasio CAR, semakin baik kinerja suatu bank. Penyaluran pembiayaan yang optimal dengan absorpsi tidak terjadi pembiayaan macet akan menaikkan return yang akhirnya akan meningkatkan nilai efisiensi bank syariah tersebut. Yang kedua, BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021, bahwa rasio BOPO yang semakin meningkat mengindikasikan keuangannya kemampuan bank dalam menekan biaya operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengolah usahanya. Semakin kecil BOPO berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Yang ketiga, NPF berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Hal ini disebabkan semakin besar nilai rasio pembiayaan akan menyebabkan bank syariah memperketat jumlah pembiayaan yang disalurkan, sehingga akan mengurangi peluang return dan akan berdampak pada menurunnya efisiensi operasionalnya. FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Semakin tinggi nilai pada FDR suatu bank adalah menjadi salah satu tolak ukur untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. Adanya pengaruh antara FDR terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia disebabkan bahwa bank syariah mempunyai rasio FDR dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Yang kelima, variabel Islamic Corporate Governance berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021, bahwa semakin banyak jumlah pengurus akan berdampak pada beban operasional perusahaan yang semakin meningkat, sedangkan frekuensi rapat yang terlalu sering dilaksanakan juga akan bertambah pula beban biaya operasional bank syariah tersebut. Office channeling berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021 dengan diberlakukannya pada sistem office channeling memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada masa mendatang, yaitu dengan memudahkan bagi nasabah untuk melaksanakan transaksi syariah, mempermudah bagi nasabah untuk mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Yang keenam, variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Apabila nilai efisiensi mengalami kenaikan, dapat mengaruhi pada daya beli masyarakat dan kerugian bagi investor yang ditandai dengan menurunnya nilai mata uang dan menurunnya pendapatan real yang diperoleh dari berinvestasi. Inflasi menyebabkan naiknya biaya operasional berdampak pada nilai efisiensi bank tersebut. Yang ketujuh, bahwa variabel CAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai efisiensi bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Sumbangan variabel independen terhadap nilai efisiensi adalah sebesar 77%, sisanya sebesar 23%, dijelaskan oleh faktor lain yang di luar variabel yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah merupakan konsep yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum ada peneliti sebelumnya yang menggabungkan variabel tersebut dalam satu model. Yang kedelapan, nilai efisiensi terhadap ROA, bahwa nilai efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset bank umum syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Informasi nilai efisiensi adalah relevan di dalam pengambilan keputusan antara manajemen investor. Semakin kecil biaya operasional berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank syariah yang bersangkutan.
Yang kesembilan, bahwa KAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. KAR merupakan kecukupan modal yang mengindikasikan kemampuan bank di dalam mempertahankan permodalan yang mencukupi kemampuan manajemen bank di dalam mengidentifikasi, menilai, mengukur, mengawasi, dan juga mengontrol risiko-risiko yang mungkin timbul yang dapat berpengaruh pada besar modal bank syariah tersebut. Yang ke-10, bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya apabila bank mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk kegiatan operasionalnya seperti pembiayaan, maka akan menurunkan perolehan pendapatan bank tersebut. Pendapatan bank yang tinggi, maka tinggi pula pendapatan yang akan diterima oleh nasabah. Yang ke-11, bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya pembiayaan yang diberikan kepada Bank Umum Syariah masih belum optimal, yang terkendala dalam menyalurkan pembiayaan terhadap nasabah. Jadi risiko pembiayaan tidak lancar atau macet sangat rendah dan tidak berpengaruh terhadap ROA. Yang ke-13, bahwa FDR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya FDR suatu bank tidak menjadi tolak ukur untuk memperoleh tingkat return yang tinggi. Ketidakadanya pengaruh antara FDR terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia disebabkan bank syariah mempunyai rasio FDR dengan tingkat likuiditas yang rendah. Yang ke-14, ICJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya Dewan Pengawas Syariah DPS akan berdampak, artinya bahwa Dewan Pengawas Syariah akan berdampak pada efektivitas dan efisiensi pembagian tanggung jawab di antara anggota DPS, sehingga pertanggungjawaban syariah, sosial, dan finansial tidak hanya berada pada satu anggota saja, akan tetapi terdapat distribusi antara anggota Dewan Pengawas Syariah. Yang ke-15, office channeling berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Ini adalah merupakan paling tinggi nilai koefisiennya, artinya ketika office channeling bertambah sebanyak 1 unit memiliki dampak yang positif sebab akan mempermudah kepada masyarakat dalam mendapatkan akses layanan perbankan syariah. Yang ke-16, bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Artinya semakin naiknya tingkat inflasi, inflasi dapat pengaruh buruk terhadap perekonomian yang mengakibatkan minat masyarakat untuk berinvestasi atau menabung dan berproduksi menjadi berkurang. Oleh karena itu, Bank Umum Syariah harus tetap memperhatikan faktor inflasi sebagai faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi return. Dan yang terakhir, bahwa variabel nilai efisiensi KAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, OC, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2015 hingga 2021. Nilai adjusted R-square pada persamaan struktural kedua telah ditambahkan dengan variabel intervensi, yakni nilai efisiensi meningkat menjadi sebesar 92%. Artinya bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel independen, yakni KAR, BOPO, NPF, FDR, ICJ, dan office channeling, inflasi, dan juga nilai efisiensi terhadap variabel dependen, yakni return on asset, adalah sebesar 92%. Atau variabel independen mampu menjelaskan sebesar 92%, sedangkan sisanya sebesar 7,65% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam model regresi dalam penelitian ini. Hasil ini adalah merupakan konsep yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum ada peneliti sebelumnya yang menggabungkan variabel-variabel tersebut di dalam satu model. Implikasi secara manajerial. Yang pertama, bahwa nilai efisiensi dapat menjadi petunjuk bagi kinerja manajer sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing bagi industri perbankan syariah. Faktor kedikenalan Bank Umum Syariah adalah sudah dikenal oleh masyarakat secara umum, dan faktor internal dan eksternal yang terdiri dari
KAR, BOPO, NPF, FDR, ICC, OC, dan inflasi apabila dikelola dengan baik, maka akan mampu memberikan pengaruh terhadap nilai efisiensi dan return. Yang kedua, sebagai referensi untuk menilai nilai efisiensi dan return Bank Umum Syariah, sehingga dapat membantu calon investor dalam rangka untuk mengambil keputusan investasi agar portofolionya mampu memberikan return yang maksimal dengan risiko minimal dalam memilih investasi Bank Umum Syariah. Penelitian ini diharapkan mampu membantu investor untuk mengukur faktor-faktor yang dapat mempengaruhi return on asset. Di samping manajemen memiliki kecakapan dalam mengelola perbankan syariah, juga telah menerapkan Islamic Corporate Governance walaupun pasar modal Indonesia masih tergolong weak form. Berikut ini adalah rekomendasi strategi penguatan perbankan syariah, yaitu kondisi perbankan syariah dalam rangka penguatan permodalan. Beberapa hal yang perlu didorong antara lain konsolidasi perbankan melalui merger, akuisisi, maupun pembentukan holding, optimalisasi sinergi bank dalam satu kepemilikan. Yang ketiga adalah evaluasi kebijakan spin-off unit usaha syariah perbankan. Berikutnya adalah penempatan dana APBN pada perbankan syariah, yaitu mendorong payroll ASN dan pegawai BUMN melalui bank syariah sebagai bank penyalur gaji. Yang kedua, mendorong bank syariah untuk menjadi bank operasional. Yang ketiga, mendorong penempatan dana BUMN dan pembiayaan proyek BUMN melalui bank syariah. Berikutnya adalah pembiayaan infrastruktur BUMN melalui perbankan syariah. Yang pertama, pengembangan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha syariah untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pembiayaan proyek infrastruktur melalui bank syariah. Dan yang ketiga, inovasi produk untuk mendukung kapasitas dan value added perbankan syariah. Kemudian saran bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian atau menggantikan dengan sampel penelitian dan menggunakan alat analisis yang berbeda sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik seperti bank syariah milik swasta lainnya dan usaha unit syariah, dan juga menambahkan periode tahun penelitian. Peneliti selanjutnya juga diharapkan masih dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti CSR, intellectual capital, nilai perusahaan, atau dengan faktor-faktor eksternal perusahaan lainnya, sehingga mendapatkan informasi yang lebih lengkap terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi dan implikasinya terhadap ROA. Saran dan rekomendasi bagi regulator atau pemerintah dalam membangun industri perbankan syariah yang efisien, kompetitif, dan sustainable. Efisien artinya industri yang efisien dapat dilihat dari kinerja perbankan syariah melalui rasio keuangan yang baik dan bersaing dengan bank konvensional. Kompetitif artinya industri perbankan syariah harus bisa kompetitif di bidang IT, sistem, dan kapasitas sumber daya manusia sehingga kredibilitas terjaga melalui target menjadi transaction banking. Sustainable artinya industri perbankan syariah di Indonesia harus dapat meningkatkan kapasitasnya agar mampu bertahan di dalam berbagai kondisi ekonomi dan bisnis, yaitu dengan cara memperbesar skala bisnis melalui peningkatan permodalan. Yang kedua, alokasi investasi secara masif pada IT, sistem, dan SDM sehingga infrastruktur transaction banking terpenuhi. Dan yang ketiga, perbankan syariah sudah sustainable dan juga mencapai economic of scale. Nah, dengan penggunaan kapasitas perbankan syariah, kemudian dengan menambah permodalan perbankan syariah, investasi SDM, sehingga bank syariah siap mengelola proyek dan dana besar. Terima kasih. Demikian penyampaian presentasi seminar tertutup disertasi ini. Mohon saran untuk perbaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.